Yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjut dengan mendengarkan ceramah dan juga melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak Ramadannya dan juga menyumbangkan takjil minuman makanan untuk sholat tarawih kita ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Khairul. Untuk itu, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Kursi panas, Pak. Bu, masih kenal dengan saya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Allah. Saya datang dari Medan khusus ceramah di sini hanya 15 menit. Ongkos saja sudah 500.000. Sampai sini suruh ceramah 15 menit. Judulnya jangan berhenti curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Yang pertama dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Kemudian ayat yang kedua rentetannya dalam surat Puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku itu bertanya kepadaku, katakanlah aku itu dekat. Jika mereka meminta, aku akan mengabulkannya. Hendaklah kalian beriman kepadaku agar kalian mendapat petunjuk. Kemudian dari hadisnya, man lam yada' yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, aku murka kepadanya. Hadis itu. Kemudian hadis yang berikutnya, berdoalah kalian, ud'uni wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepadaku dan kalian yakin doa itu akan aku kabulkan. Ketika berdoa, janganlah kalian lalai. Fa innallaha la yaqbalu du'an min qalbin lahin. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang lalai, yang dibaca dengan bermain-main. Nah, itu yang pertama dalilnya. Ayatnya ada, hadisnya ada, sahih dua-duanya. Qat'i. Kalau ada di musola ini yang tidak mau berdoa, keluar dari sini. Karena sudah keluar dari Islam. Dia melanggar ayat Al-Quran, dia melanggar sunnah Nabi. Jelas? Kemudian yang kedua, sebab-musababnya. Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak peduli berapa panjang apapun yang dibacakan dalam doa itu, selama itu ibadah, aku tetap berdoa. Umar bin Khattab berpandangan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Jadi doa itu ibadah. Dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat Al-Quran tadi, berdoalah kamu, ud'uni
Ud'uni, berdoalah kepadaku. Kalau bapak-bapak yang paham di sini bahasa Arab, tolong terangkan apa arti ud'uni. Ud'uni itu artinya doa, berdoalah kamu, perintah langsung, direct, langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak mau berdoa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, doa itu sudah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang tidak ada? Sampai doa masuk WC ada, doa keluar masuk WC ada, doa masuk rumah ada, doa keluar rumah ada, doa berhubungan suami istri ada, doa mau keluar rumah ada, doa masuk masjid ada, doa keluar masjid ada, semuanya ada. Lalu ada jamaah yang beranggapan saya nggak mau doa berjamaah. Kenapa? Doa saya tidak sama dengan doa Ustaz. Bongah itu. Sudah diajarkan semua doa itu. Doa apa yang nggak ada? Sampai ada dikatakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua sudah dilengkap semua di situ. Jangan dibuat paham baru. Ini karena ada salafi sekarang, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ragu sekarang dengan doa berjamaah itu, dengan zikir bersama itu. Itu ajaran yang abu-abu, hanya mengatakan tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan oleh Rasul. Bema dia. Setelah selesai perang Badar, perang Uhud, apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, berbaris kalian, hadap ke bidat. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa Nabi diaminkan oleh sahabat. Baca sejarah di Siratun Nabawiyah. Jangan ngarang-ngarang. Ada anjuran, cuman letak dan waktunya saja yang bermasalah bagi mereka. Nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW berjamaah. Apa hubungannya? Sementara di waktu perang saja Nabi besok doa berjamaah. Apa salahnya dilakukan setelah sholat berjamaah? Paham? Kemudian doa yang terakhir, doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tengah malam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis kudusi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala turun dari langit pertama, dari langit dunia, dari langit dunia, dari langit ketujuh turun ke langit dunia. Kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pada hari ini, pada malam hari ini, maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku pada malam hari ini, akan aku ampunkan. Kapan itu Bapak Ibu? 1/4, 2/4 akhir di suatu malam, dari jam 2 sampai jam 4. Jadi kalau Bapak Ibu dibangunkan 3:30 atau jam 4, sholat tahajudlah di situ. Masih masuk waktunya tahajud. Disitulah doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada saat itu manusia pada lalai. Kebanyakan manusia pada lalai. Kenapa? Karena sedang istirahat dan tidur. Maka kalau berdoa di situ dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lain waktu yang lain, ada yang kalau kita di Indonesia kalau turun hujan itu juga doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara azan dan iqamah, kemudian doa setelah sholat fardu, itu doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah Bapak Ibu, lakukanlah dengan pertama sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan curhat kemana-mana, jangan disampaikan, dilaporkan di Facebook, jangan dilaporkan di media sosial, di WA dan segala macam. Tidak akan ada masalah yang tuntas di situ. Itu media aplikasi dibuat hanya untuk membuat kacau balau dunia. Sementara orang kaum muslimin beranggapan itu adalah tempat curhat yang paling tepat. Salah total. Kaum muslimin wal muslimat shaimin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan.
Dan kalau mau ada masalah, lakukanlah di tengah malam. Sampai-sampai ada namanya sholat istikharah. Bapak Ibu, saya bertanya dengan jujur, pernah melakukan sholat istikharah? Hah? Sholat istikharah itu adalah apabila ada dua pilihan yang kita ragu untuk menentukan mana yang harus kita lakukan, maka lakukanlah sholat istikharah. Berkali-kali, kalau satu kali dilakukan belum juga lagi dapat ketentuan, ulangi terus. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat sebuah ilham, membuat petunjuk agar kita menentukan suatu masalah tersebut. Inilah yang harus kita sampaikan di bulan suci Ramadan ini. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, ada jamaah di sini di musola ini, di jamaah musola Taubah ini, kalau doanya panjang dia malas. Inilah jawabannya. Ud'uni astajib lakum. Baca ayat itu, tanya kepada ustadz dimanapun ustadznya. Ustadz itu panjang kali doanya, sepanjang tali baru katanya kan. Maunya tali baru itu yang ditarik, dililitkan ke lehernya, kemudian ditarik, digantung. Doa itu ibadah. Seseorang ustadz itu membuat sebuah perkara, melakukan ibadah bukan karena dia tidak tahu hukumnya, itu sudah menjadi aturannya. Tidak ada yang dibuat-buat. Ketentuan masuk ke ini lorong ini Bapak Ibu itu harus ada ketentuannya. Tidak hanya bisa tahsin saja masuk ke sini. Harus lengkap hukum fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Hadis pun banyak diantara kita yang kacau balau. Hadis sahih itu pengertiannya dari pengertian yang tiga hadis. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad. Mutawatir tidak bisa dibantah. Semua sahabat pernah mendengar ayat hadis itu. Masyhur didengarkan hanya 10 atau 20 sahabat. Ahad hanya satu orang yang mendengarkan hadis itu. Dari ahad inilah turunannya sahih. Dhaif, hasan li ghairi, hasan li zati, dan segala macam. Bukan main-main. Inilah yang harus kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir sekali, kita sudah membuka pembayaran zakat fitrah. Di musola Taubah berbeda dengan mutakin. Di musola Taubah kalau uang dikonversi dengan mazhab Hanafi, tidak memakai yang dikeluarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenak 2,5 kilo diuangkan, tidak. Kalau mazhab Hanafi itu 3,8 diuangkan, karena mazhab Hanafi lah yang membolehkan uang. Imam Syafi'i nggak boleh membayar dengan uang, harus makanan pokok. Kalau makanan pokok ubi, bayarkan ke sini ubi. Nanti dibayarkan kembali sama ibu, karena di sini nggak ada yang makan ubi. Kalau makan jagung juga seperti itu. Jadi kalau mau bayar uang, bayarlah sesuai dengan mazhab Hanafi. Kemudian mana lebih urgensi? Kalau untuk saat sekarang 50-50, bahkan boleh dikatakan 60-40. 60 itu lebih membutuhkan uang, 40 membutuhkan beras. Kenapa? Karena beras yang disakatkan itu belum tentu sama dengan beras yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan. Tidak cocok bagi dia, nggak enak bagi dia. Dia lebih suka uang, dia belikan beras yang sesuai dengan saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.